Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menerangkan tentang konsep dasar informasi. Berdasarkan tugas yang sudah dikumpulkan kemarin, bisa saya simpulkan bahwa definisi informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian atau event yang nyata atau fakta yang digunakan untuk pengambilan keputusan atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sini terlihat saya menggarisbawahi kata data dan pengambilan keputusan. Kenapa saya garis bawahi data? Karena data merupakan bagian dari atau bagian penting, bagian utama atau komponen utama dari informasi. Tanpa adanya data maka tidak akan terbentuk informasi. Kemudian di situ juga saya garis bawahi kata pengambilan keputusan. Kenapa saya garis bawahi pengambilan keputusan? Karena pengambilan keputusan merupakan tujuan dari pengolahan informasi. Jadi informasi diolah memang sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, yang minimal sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Saya ambil contoh, misalnya Anda memiliki toko handphone misalnya, maka setiap ada transaksi pasti akan dicatat dalam sebuah nota atau catatan yang isinya adalah pertama mungkin tanggal penjualan, misalkan tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020 misalnya. Harinya hari Rebo, jumlah penjualannya 2 item yang dijual, misalkan handphone Samsung A11 misalnya. Nah, itu catatan itu akan dihimpun. Catatan itu adalah data ya. Jadi data itu akan dihimpun atau dikumpulkan sehingga nanti ketika diolah akan menjadi informasi. Misalnya, ketika data itu dihimpun selama sehari, maka dia akan menjadi laporan penjualan harian. Jika dikumpulkan selama seminggu, akan menjadi laporan penjualan mingguan. Jika dikumpulkan sebulan, maka akan menjadi laporan penjualan bulanan, dan seterusnya. Misalnya lagi, setelah dihimpun selama sebulan, dilihat laporan ternyata menunjukkan bahwa produk yang paling laris atau paling banyak dijual ternyata adalah Samsung A11. Maka keputusan yang diambil misalnya dengan memperbanyak jumlah stok Samsung A11. Atau dilihat lagi dari situ, dari penjualan kan bisa diambil kesimpulan atau diambil informasi jumlah pendapatan atau bisa jadi jumlah keuntungannya. Dilihat ternyata keuntungannya kok selama sebulan tidak mampu atau kurang untuk menutup biaya operasional, maka keputusan diambil adalah mungkin dengan menaikkan harga per item atau mengurangi biaya operasional ya. Mungkin itu sedikit gambaran terkait atau hubungan antara data dan pengambilan keputusan dalam informasi. Nanti kita akan lihat contoh yang lain. Ya, sebagai contoh yang lain misalnya kita ambil tentang data karyawan. Dari data karyawan di sini apa saja informasi yang bisa kita dapatkan? Tentunya informasi yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah jumlah karyawan ya. Dari mengumpulkan data-data karyawan itu pasti sudah bisa dilihat jumlah karyawannya itu ada berapa banyak totalnya. Kemudian selain itu juga bisa dikelompokkan lagi, jumlah karyawan pria berapa banyak dan karyawan wanita ada berapa banyak. Misalkan dilihat juga bisa dikelompokkan berdasarkan status pernikahan dari karyawan tersebut. Misalnya karyawan yang sudah menikah ada berapa banyak, yang belum menikah ada berapa banyak, yang perempuan yang belum menikah berapa banyak, yang sudah berapa banyak, karyawan pria yang sudah menikah berapa banyak dan belum berapa banyak. Kenapa status pernikahan ini penting ya? Karena terkadang perusahaan itu menerapkan kebijakan pemberian tunjangan keluarga. Biasanya ada catatan nanti nama istri, nama anaknya berapa, ada jumlah anak yang masuk dalam tunjangan keluarga. Biasanya ada batasannya, ada yang 2, ada yang 3, atau mungkin ada yang cuma 1 ya, tergantung
kebijakan dari masing-masing perusahaan. Kemudian ada lagi misalnya karyawan sudah hampir memasuki masa pensiun ya, jadi bisa dikelompokkan berdasarkan umur. Nah, ini tujuannya apa? Ketika sudah ada misalkan bulan depan atau tahun depan sudah ada data yang mau pensiun berapa, maka sudah dipersiapkan penggantinya dari awal. Misalkan apa mau rekrutmen yang baru atau digantikan karyawan lama menggantikan jabatan karyawan yang sudah hampir pensiun. Nah, di situ bisa dipersiapkan apa namanya proses penggantiannya atau proses mutasinya, itu seperti itu. Jadi di situ contoh ya, data karyawan, informasi yang didapatkan dan keputusan yang harus dijalankan. Itu contoh pengambilan informasi atau pengambilan keputusan dari data karyawan. Kita ambil contoh yang lain, misalkan data presensi atau absensi ya. Dari data presensi ini jika dikumpulkan, maka dia akan didapatkan informasi tentang karyawan yang datangnya terlambat misalnya. Bisa dilihat di situ. Ada karyawan yang datangnya tepat waktu, yang terlambat ya. Mungkin ada juga karyawan yang pulangnya telat atau terlalu cepat, juga bisa dilihat di situ. Bisa dilihat yang pastinya di situ juga ada karyawan yang tidak masuk dan karyawan yang lembur. Nah, kemudian keputusan apa yang bisa diambil di sini? Dari informasi karyawan yang terlambat misalkan bisa diambil keputusan jika terlihat ada karyawan sudah terlambat 2 atau 3 kali, mungkin bisa dikenakan sanksi berupa SP1 gitu. Setelah 6 kali SP2, 9 kali SP3, atau mungkin dikenakan sanksi misalkan pemotongan honor atau gaji, itu juga bisa. Itu kan tergantung dari kebijakan dari perusahaannya. Yang pasti di sini adalah intinya adalah dari data karyawan, data absensi atau presensi di sini bisa diambil keputusan ya. Dari yang mulai pemberian sanksi, pemberian penghargaan ya, atau pemberian insentif misalnya dari karyawan yang lembur. Itu contoh bagaimana informasi didapat dari data presensi dan keputusan yang diambil dari data presensi atau absensi.